Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Produksi. Perkenalkan, nama saya Natasha Manurung sebagai moderator. Saya Aziz Zuriani sebagai presentator 1. Saya Aulia Zahra sebagai presentator 2. Saya Ahmad Randi sebagai presentator 3. Saya Eksen Sunita sebagai presentator 4. Saya Anwar Maulana sebagai presentator kelima. Baiklah, kami akan membahas tentang yang pertama, apa pengertian dari teori produksi? Yang kedua, apa fungsi produksi? Yang ketiga, berapa jangka waktu produksi? Yang keempat, apa tahap produksi? Yang kelima, apa yang dimaksud produksi dalam satu variabel? Yang keenam, tujuan produksi dalam ekonomi. Baik, di sini saya sebagai presentator 1 saya akan menjelaskan materi. Sebelum masuk ke materi intinya, alangkah baiknya kita bahas tentang latar belakang. Latar belakang di sini kami menjelaskan tentang apa itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan dapat pula diartikan sebagai upaya mengubah input menjadi output. Produsen adalah mereka yang melakukan produksi. Kegiatan produksi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, harus dilakukan dalam kegiatan apapun, baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun, produksi tidak bisa berjalan bila tidak ada bahan yang memungkinkan untuk dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk melakukan proses produksi memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber daya alam, modal, serta keahlian. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori produksi. Apa sih teori produksi itu? Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama mengenai keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Produsen tersebut berusaha dalam memaksimalkan produksi yang ada dicapainya tanpa kendala biaya tertentu agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Di dalam teori produksi ini ada dua landasan teknis yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah, yaitu teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan antar tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Yang kedua, landasan teknisnya yaitu teori produksi dengan dua faktor berubah. Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan beberapa tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimaksimalkan suatu produksi, yaitu tenaga kerja secara terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor lainnya dianggap tetap kuantitas, yaitu tidak dapat diubah lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator 2. Baiklah, saya presentator 2 akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi di sini juga merupakan bentuk persamaan dari hubungan antara tingkat output dengan tingkat kombinasi. Penggunaan input-input secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi Q atau kuantitatif. Kuantitatif ini adalah jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua itu ada F berarti sendiri itu fungsi, yaitu simbol persamaan fungsional. Yang ketiga itu ada K, yaitu modal atau sarana yang digunakan. Yang keempat ada fungsi L sendiri ialah tenaga kerja. Yang kelima ada R, sumber daya alam. Yang terakhir itu ada fungsi T, yaitu teknologi dan kewirausahaan. Fungsi Q adalah output, sedangkan K, L, R, dan T merupakan input. Jumlah output yang dihasilkan tergantung dari penggunaan input-inputnya tersebut. Jumlah output dapat diingatkan dengan cara meningkatkan penggunaan jumlah input C atau modal tenaga kerja yang efisien dan produsen, yang dapat dilakukan dan dipisahkan secara khusus, dapat dispesifikasikan oleh tenaga kerja dan alat-alat pertanian lainnya. Ini tidak termasuk dalam teknologi
Untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian tersebut, maka harus ditingkatkan penggunaan input seperti tanah yang luas, menambah tenaga kerja, menambah jumlah pupuk, serta menambah penggunaan spesifik dan lain sebagainya. Jadi yang akan dijelaskan oleh presentator 3. Baiklah, selanjutnya kita masuk yaitu jangka waktu produksi. Dalam ekonomi, setidaknya terdapat 3 konsep utama terkait jangka waktu produksi. Yang pertama itu jangka pendek, yang kedua itu jangka panjang, dan yang ketiga itu jangka menengah. Baiklah, yang pertama kita masuk jangka pendek. Jangka pendek ini adalah periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap atau tidak dapat diubah. Faktor produksi tetap yang umum adalah modal, seperti mesin, peralatan, atau pabrik dalam jangka waktu yang pendek. Keputusan untuk menambah tenaga kerja atau menggunakan faktor produksi yang dapat divariasikan dapat diambil dalam jangka pendek untuk menyesuaikan output. Selanjutnya kita masuk yang kedua, itu adalah jangka panjang. Jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat divariasikan atau dapat diubah. Keputusan jangka panjang itu melibatkan pertimbangan yang lebih dalam dan seringkali mencakup restruktur bisnis atau penggunaan teknologi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, itu adalah jangka menengah. Jangka menengah ini merupakan periode di antara jangka pendek dan jangka panjang, di mana beberapa faktor produksi dapat diubah sementara yang lain tetap konstan. Perusahaan mungkin dapat mengubah sebagai faktor produksi, namun ada beberapa keterbatasan dalam perubahan faktor produksi lainnya. Itu adalah merupakan jangka waktu produksi. Selanjutnya kita masuk yaitu tahapan-tahapan produksi. Tahapan-tahapan produksi yang pertama itu adalah perencanaan. Segala sesuatu yang akan dilakukan membutuhkan perencanaan, dari aktivitas yang spesifik hingga keputusan besar, dan berdampak pada produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Seperti produk apa yang akan dibuat, berapa banyak bahan baku yang akan digunakan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan. Ini adalah termasuk perencanaan. Selanjutnya kita masuk yang kedua adalah routing. Routing atau penentuan aliran akan menentukan urutan kegiatan dari proses produksi. Hal yang terjadi fokus pada tahapan ini akan dimulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control hingga distribusi barang-barang pada tahap ini. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu penjadwalan. Penjadwalan ini akan menentukan kapan produksi akan dilakukan setelah alur selesai dalam dibuat. Dalam pelaksanaannya, penjadwalan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lamanya setiap alur produksi. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, itu adalah dispensing. Tahapan ini akan menetapkan proses pemberian pesanan untuk memulai produksi setelah jadwal produksi ditetapkan. Untuk proses ini, perusahaan akan menyertakan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari bahan baku, alur produksi, hingga waktu produksi. Jika tahapan ini dapat dilakukan dengan sukses, kamu atau kita bisa berharap lebih jika proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya masuk produksi dalam satu variabel yang akan disampaikan oleh teman saya. Kita masuk dalam produksi dalam satu variabel. Produksi dengan satu variabel juga dikenal sebagai produksi dengan satu input variabel. Merujuk pada situasi di mana hanya satu faktor produksi yang dapat diubah atau divariasikan. Sementara faktor-faktor produksi lainnya tetap konstan. Faktor produksi ini biasanya disebut sebagai input variabel atau input yang dapat divariasikan. Contoh umum, produksi dengan satu variabel adalah ketika seorang petani memiliki lahan pertanian tetap dan hanya dapat mengubah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Dalam hal ini, lahan pertanian adalah faktor produksi tetap, sementara tenaga kerja adalah faktor produksi yang dapat divariasikan. Dalam produksi dengan satu variabel, hubungan antara input variabel atau misalnya tenaga kerja dan output produksi, misalnya jumlah hasil pertanian, dapat diukur dengan menggunakan konsep produktivitas margin. Produktivitas margin adalah
Perubahan output yang dihasilkan oleh perubahan satu unit input variabel dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap. Penting untuk dicatat bahwa produksi dengan satu variabel adalah model sederhana yang digunakan dalam analisis ekonomi untuk memahami hubungan antara input dan output dalam situasi di mana hanya satu faktor produksi yang dapat diubah. Kita masuk dengan tujuan produksi dalam ekonomi. Tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen serta mencari keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa kebutuhan konsumen. Tujuan produksi sebagai berikut. Yang pertama, perbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menjadi sumber penghasilan sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan kemakmuran. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan teman saya. Baiklah, dari semua teori-teori yang telah dijelaskan oleh presentator 1, 2, 3, dan 4, saya akan menyimpulkan semua teorinya. Kesimpulannya adalah teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Teori produksi mencakup beberapa aspek seperti jenis-jenis produksi, produktivitas, biaya produksi, hukum yang akan semakin berkurang, dan fungsi produksi. Teori produksi dapat membantu produsen untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang belum jelas, kami persilakan untuk bertanya.